Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya hanya ingin mengajak bahwa di dalam melaksanakan ibadah puasa Ramadan ini, marilah kita mengadakan evaluasi. Kenapa demikian? Barangkali secara jujur, walaupun agak berat, saya masih harus berkata, masih banyak di antara kita umat Islam yang di dalam melaksanakan suatu ibadah terjebak dalam rutinitas ritual. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, jenis puasa yang ketiga kita kenal dengan puasa wajib, dan ini kita laksanakan pada bulan suci Ramadan. Tentang teknis pelaksanaan ibadah puasa di bulan Ramadan sudah pernah saya bicarakan pada pertemuan tentang Ramadan dan Idul Fitri. Pada kesempatan ini saya hanya ingin mengajak bahwa di dalam melaksanakan ibadah puasa Ramadan ini, marilah kita mengadakan evaluasi. Kenapa demikian? Barangkali secara jujur, walaupun agak berat, saya masih harus berkata, masih banyak di antara kita umat Islam yang di dalam melaksanakan suatu ibadah terjebak dalam rutinitas ritual. Apa itu rutinitas ritual? Itu bahasa susah. Berhubung saya tidak ingin bicara yang susah-susah, kita bicara yang mudah-mudah saja. Maksud saya, banyak di antara kita umat Islam yang di dalam melaksanakan suatu ibadah itu hanya dengan prinsip asal sekadar gugur kewajiban saja. Akibatnya, sampai sejauh mana ibadah itu berhasil membentuk kepribadian diri kita, kita jarang mengadakan evaluasi dan penilaian. Sholat yang penting gugur kewajiban, puasa yang penting sudah gugur kewajiban, haji yang penting sudah gugur kewajiban. Maka jangan heran kalau itu yang jadi prinsip, ibadah lantas tidak punya dampak dalam membentuk kepribadian diri. Banyak orang yang rajin sholat tapi munkarnya jalan terus, sampai kadang-kadang kita bingung, yang sembahyang dia, yang nyolong dia. Puasanya kelihatannya tekun tapi tidak punya kepekaan sosial. Sama yatim piatu bersifat masa bodoh, sama fakir miskin malah gemes. Tidak lantas tumbuh kepekaan sosial walaupun dia sudah ikut merasakan tidak enaknya lapar dan haus. Ada juga yang sudah haji 4-5 kali mondar-mandir Jakarta Mekah, tapi gaya hidupnya tetap seperti katak di kolong tempurung, picik, sempit pandangan, dangkal hati, tidak terbuka walaupun sudah melihat Islam dalam skala internasional. Yang dia lihat, yang dia saksikan, yang dia pandang tidak sanggup menggugah dan mengubah jiwanya, tidak bisa mewarnai pandangan hidupnya. Inilah akibatnya kalau ibadah hanya dikerjakan dengan prinsip asal sekadar gugur kewajiban. Hasilnya yaitu tadi, hajinya cuma menang topi putih sama serban. Sholatnya cuma prinsip asal gugur kewajiban, begitu juga puasanya, begitu juga zakatnya dan ibadah-ibadah lainnya. Bukan tanpa satu maksud, jikalau Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan, bahkan maksud itu sangat pada penghujung ayat yang memerintahkan kita puasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Orang yang beriman diwajibkan atas kamu berpuasa, telah diwajibkan juga kepada orang-orang yang sebelum kamu,
la'allakum tattaqun, agar kamu dengan puasa itu menjadi manusia yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan kata lain, berhasil atau tidak puasa Ramadan kita ini akan nampak takwa kita meningkat atau tidak setelah kita melaksanakan ibadah puasa. Sehingga kalau orang mengatakan Ramadan itu merupakan month of training, bulan latihan, keluar latihan tentu harus semakin naik dan baik gaya kehidupan kita. Jadi tujuan utama daripada pelaksanaan ibadah puasa adalah untuk membentuk manusia yang bertakwa. Nah, takwa itu kata Imam Qusairi hurufnya ada 4. Ta, qaf, wawu, ya. Masing-masing huruf ini simbol dari pribadi orang yang bertakwa, bina dan dibentuk oleh pelaksanaan puasanya. Mari kita lihat. Huruf ta adalah lambang dari sifat tawadhu, rendah hati. Orang yang bertakwa, orang yang tidak mempunyai sifat sombong. Puasa menanamkan kita kesadaran terhadap kelemahan, terhadap keterbatasan, terhadap segala ketidakmampuan yang kita miliki. Ya Allah, baru sehari nggak kena makan, nggak kena minum, sudah begini lemesnya. Puasa memang, kalau pagi orang masih sehat, masih terdorong oleh sahur, siang masih lumayan, tapi zuhur ke atas biasanya mulai sikap lemah manusiawi, keterbatasan kekuatan biologis itu mulai nampak. Dari sini tanam satu kesadaran, kalau begitu apa yang mau disembuhkan di hadapan Allah? Kaya, siapa sih orang paling kaya? Ilmu, siapa sih orang paling pintar? Pangkat, siapa sih orang paling tinggi jabatannya? Dari sifat semacam ini lahir introspeksi, rasa mawas diri, timbul sifat tawaduknya, rendah hatinya, tidak melonjak menjadi angkuh dan sombong lantaran sedikit kemampuan dan kekuatan yang dimilikinya. Lalu untuk sikap yang lebih jauh, terwujudlah, terbentuklah apa yang dinamakan stabilitas temperatur batin. Orang tetap konstan menjaga nilai-nilai idealisme yang pernah dimilikinya. Dia mulai dengan adil, dia berjalan tetap dengan keadilan, dan dia berakhir juga tetap dalam keadilan. Jangan mulainya adil, tengahnya setengah adil, di akhirnya malah zolim sama sekali. Ini tidak punya stabilitas temperatur batin. Kan banyak orang begitu toh. Mulanya benar, belakangan mau benar sendiri. Mulanya sudah rela berkorban buat kepentingan orang banyak, belakangan malah selalu mengorbankan kepentingan orang banyak. Waktu di bawah rajin baca ayat kursi, dapat kursi lupa ayat. Stabilitas temperatur batin, tertipu oleh perasaan seolah-olah situasi dan kondisi sudah serba memungkinkan, sudah serba menguntungkan. Orang yang dibentuk pribadinya oleh pelaksanaan ibadah puasa, dia sadar apapun keberhasilannya, apapun kedudukannya, apapun nilai kekayaannya, itu cuma sebagian kecil sekali dari apa yang ada pada zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Hati tidak takabur, sesuai dengan namanya takabur dari kalimat takabbaro ya takabbaru, membesar-besarkan diri. Orang yang suka membesar-besarkan diri, orang yang tidak yakin bahwa dirinya orang besar, lalu dibesar-besarkan dirinya. Sebenarnya itu sudah satu sikap di mana dia tidak percaya kepada diri sendiri. Dirinya sebenarnya bukan apa-apa, cuma ingin dianggap besar, lalu dibesar-besarkan. Takabbur namanya. Puasa sekali lagi melatih kita menanamkan kesadaran akan kelemahan dan keterbatasan kita sebagai makhluk. Itu sikap tawadhu. Fir'aun, saudara tahu Fir'aun
Lama-lama dia jadi raja, lupa diri dan lupa daratan, melonjak menjadi angkuh dan sombong, sampai kepada puncak kekurang ajarannya, memproklamirkan dirinya menjadi Tuhan. Hitler juga begitu. Pendeknya, orang manakala tidak ada kesadaran tentang dari mana segalanya berasal dan kemana segalanya akan kembali, dia mudah out of control. Kalau sudah out of control, maka dia akan melakukan perbuatan yang melampaui batas. Itu yang pertama. Jadi orang takwa, orang yang rendah hati, salah satu tujuan daripada pelaksanaan ibadah puasa menanamkan sikap rendah hati. Dari sikap rendah hati ini yang timbul lalu apa? Kepekaan sosial. Kalau saya puasa, saya sudah merasakan bagaimana tidak enaknya lapar. Saya sudah merasakan bagaimana tidak enaknya haus. Tapi bagaimanapun, saya lapar cuma sebentar, saya haus cuma sebentar. Selesai maghrib, lapar saya hilang, haus saya hilang. Bagaimana yatim piatu, orang-orang tua jompo yang perlu santunan, orang-orang miskin yang terkapar di kolong-kolong jembatan, yang tiap hari merasakan perasaan seperti ini, tanpa tahu kapan hidup dan nasibnya akan berubah. Tidur beratapkan langit, berselimut koran. Kalau demikian, saya ini beruntung. Kalau demikian, apa yang bisa saya lakukan untuk mereka? Kepekaan sosial ini lalu timbul dalam apa yang orang sekarang namakan solidaritas, kesetiakawanan sosial. Hidup tidak hanya untuk kepentingan diri dan perutnya sendiri saja, tapi mau menolong, mau membantu orang yang memang memerlukan bantuan dan pertolongan itu sendiri. Jangan setelah tahu lapar tidak enak, haus tidak enak, tapi kita tidak mau tenggang rasa, tidak mau timbang rasa. Begini loh tidak enaknya lapar, begini loh tidak enaknya haus. Ini terjadi pada diri saya. Saya masih mampu, masih berbuka puasa. Bagaimana yang tiap hari merasakan seperti ini? Tidak Ramadan, tidak Syawal, tidak Zulqa'dah, tidak Zulhijjah, selalu kelaparan dan kehausan. Dari sana timbul kepekaan sosial. Lalu lahirlah sikap pemurah, dermawan, mau menoleh ke kiri dan ke kanan. Bahkan Al-Quran itu sampai mengancam betul. Ara'aita allazi yukadzibu bid-din fadzalika allazi yad'ul yatim wa la mendustakan agama. Islam mendustakan Islam. Salat dia tapi mendustakan salat. Puasa dia tapi mendustakan puasa. Siapa mereka itu? Fadzalika allazi yad'ul yatim. Merekalah orang-orang yang meninggalkan anak-anak yatim. Wa la yahuddu ala ta'amil miskin, dan tidak pernah memberi pertolongan, tidak memerintahkan memberi makan kepada fakir miskin, walaupun dia berada pada posisi dan kondisi yang memang dia mampu. Nah, kalau dia tidak mampu itu lain soal. Dia mampu, dia tahu dan dia diam saja. Itu termasuk yukadzibu biddin. Orang-orang yang mendustakan agama. Berlindung kita kepada Allah, jangan sampai termasuk ke dalam kelompok itu. Yang kedua, saudara, huruf takwa itu qaf. Qaf adalah lambang dari sifat qanaah. Qanaah artinya merasa cukup. Puasa melatih kita untuk bersikap cukup dalam hidup. Kalau kita perturutkan menjelang saat berbuka, menunggu waktu berbuka, istilah orang di Jawa Barat ngabuburit katanya. Kita menunggu saat berbuka, segalanya saja ingin kita beli, segalanya saja ingin kita minum, semuanya saja ingin kita makan. Sebab nafsu sudah begitu berupa. Perut sudah sedemikian lapar, kerongkong sudah sedemikian haus. Rasanya semuanya saja ingin kita telan. Tapi tahukah kita bahwa setelah maghrib berbunyi, berapa banyak yang kita makan, berapa banyak yang kita minum? Sesuaikah dengan keinginan kita tadi siang? Tadi siang semuanya ingin kita makan, tadi siang semuanya ingin kita minum.
setelah berbuka, berapa banyak yang kita makan, berapa banyak yang kita minum. Itulah kehidupan. Segalanya ingin kita kuasai, segalanya ingin kita punyai, tapi berapa sih yang benar-benar kita perlukan? Maka orang kaya adalah orang yang hidupnya cukup. Orang miskin hakikat yang selalu merasa kurang. Bagaimanapun besar rumah, banyak uang kita, berpuluh kendaraan kita, kalau hidup selalu merasa kurang, itu artinya kita masih miskin. Maka jikalau ingin menjadi orang kaya, kuncinya hakikatnya cuma satu, hati kita merasa cukup dengan yang diberikan Allah, bersyukur atas segala nikmatnya, dan dengan syukur itu, nikmat itu akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Puasa menimbulkan sifat qanaah, dan qanaah adalah watak daripada orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Persis seperti orang minum air laut, makin diminum makin haus, makin diminum makin kering tenggorokan. Begitulah orang berhadapan dengan materi. Tadinya dia akan senang kalau dia merasa punya tanah ratusan hektar. Sudah ratusan hektar, tidak cukup, ngelamun lagi, alangkah nikmatnya kalau bisa beli gunung. Gunung dibeli. Sudah punya gunung, lihat laut. Aduh, kalau laut juga bisa dibeli, beli lagi laut. Sudah punya laut, lihat ke atas, langit ada yang jual apa enggak ya? Seperti orang berhadapan dengan air laut yang makin diminum makin membuat kita haus dan makin kering tenggorokan ini. Maka itu harus dihentikan. Sikap untuk menghentikan itu tidak lain adalah dengan sifat qanaah itu tadi, merasa cukup dengan apa yang diberikan Allah, mensyukuri nikmatnya. Itu yang kedua. Yang ketiga, pada kalimat takwa ada huruf wawu. Wawu adalah simbol dari sifat wara dengan ain. Wara, orang yang terpelihara dirinya baik dari yang syubhat, lebih-lebih dari yang haram. Syubhat, saudara tahu, barang yang remeng-remeng. Tapi sungguh pun remeng-remeng, kira-kira prosentasenya 70-30. 70% haram, 30% kemungkinan halalnya. Maka yang syubhat lebih baik dijauhi daripada diambil. Orang yang punya kepribadian wara, dirinya terpelihara, jangankan dari yang haram, dari yang syubhat saja dia sanggup menjaga dan memelihara dirinya. Oleh karena itu saya heran kalau orang di bulan Ramadan dia sanggup menjaga diri di waktu siang dari jenis makanan yang halal, dari jenis minuman yang haram. Ada tahu nganggur di meja siang, enggak dia makan. Ada air teh nganggur di meja siang, enggak dia makan. Padahal itu jenis makanan dan minuman yang halal. Tapi ketika datang maghrib, dia berbuka dengan makanan yang dibeli dari uang yang dihasilkan dengan cara yang haram. Bukankah itu sesuatu yang terbalik? Bukankah dengan demikian sudah tidak lagi menimbulkan sikap yang bisa memelihara dan menjaga kepribadian diri? Orang yang membiasakan diri terpelihara dari yang syubhat apalagi yang haram, maka baik yang dipakainya, yang diminumnya, yang dimakannya terdirilah dari barang-barang yang baik yang dihalalkan oleh agama. Wara. Kemudian yang keempat, pada huruf kalimat takwa ada huruf yakin. Huruf ya, simbol dari sifat yakin. Orang yang puasa dibentuk kepribadiannya mempunyai satu keyakinan yang tangguh, dan keyakinan adalah ciri daripada orang yang takwa. Kita lihat yang dipanggil melaksanakan ibadah puasa ini kan iman. Karena memang sulit untuk melaksanakan puasa kalau tidak iman yang jadi dasar. Setidaknya seperti sudah pernah saya sampaikan, ibadah puasa ini memang sulit terkena penyakit show. Kalau kita sholat barangkali terangsang karena kelihatan orang lain. Kalau kita pergi haji mungkin jadi sugesti karena orang banyak tahu. Kalau kita bayar kita jadi terangsang karena banyak orang lihat.
Tapi kalau sudah puasa, puasa itu kan yang tahu cuma kita dan Allah saja. Ya, kita sholat, orang lain lihat, kita jadi rada semangat. Kita pergi haji, orang lain banyak ngantar, kita semangat. Kita bayar zakat, orang lain banyak saksikan, kita bersemangat. Tapi kita puasa, siapa yang mau nyaksiin kita puasa? Siapa yang mau memuji kita puasa? Siapa yang mau menyanjung kita puasa? Itu cuma urusan kita dan Allah. Oleh karenanya, dasar daripada pelaksanaan ibadah yang harus mencegah tenggorokan segalanya jadi nikmatan. Tidak ada kerja yang lebih indah selain kerja yang didasarkan kepada satu keyakinan bahwa yang kita kerjakan itu adalah sesuatu yang benar. Dalam hal ini sesuatu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Demikianlah titik evaluasi kita. Jangan berpuasa hanya dengan prinsip asal sekadar menggugurkan kewajiban saja, yang akan berakibat Ramadan tahun ini berakhir begitu, Ramadan terjebak menjalani rutinitas ritualnya saja. Bahkan kadang-kadang yang nyata betul, Nabi menganjurkan tingkatkan ibadah pada 10 hari yang akhir di bulan Ramadan, tanggal 20 sampai akhir Ramadan. Yang kita praktekkan malah kegiatan ibadah kita justru menurun pada 20 Ramadan yang akhir. Coba lihat 20 Ramadan ke atas, itu pasukan tarawih paling kelas 60-70 tahun ke atas. Kemana yang lain sudah berpikir menghadapi lebaran, berpikir pulang mudik, berpikir macam-macam. Akibatnya konsentrasi ibadah lalu buyar. Dianjurkan Rasul tingkatkan ibadah pada 10 hari yang terakhir. Kita malah makin ke akhir makin lancip. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, kita terjebak oleh sesuatu yang sementara, oleh sesuatu yang bersifat kulit, lalu meninggalkan isinya. Padahal jikalau kita tidak mengisi Ramadan dengan kegiatan ibadah, berarti kita tidak keluar dari Ramadan dengan jiwa yang baru, yang sudah ditempa oleh pengalaman ibadah di bulan Ramadan. Artinya kita tidak kembali kepada fitrah, kesucian seperti saat kita dilahirkan. Lalu kalau kita tidak kembali kepada fitrah, apa yang mau kita rayakan pada Idul Fitri itu? Di mana letak kegembiraan kita? Di mana letak kebahagiaan hati? Kembalikah kita kepada fitrah? Tidak. Benarkah puasa yang kita kerjakan? Kelihatannya juga tidak. Adakah dampak dari pelaksanaan ibadah dalam pribadi kita? Tidak. Kadang-kadang Ramadan selesai malah teriak merdeka. Kalau tadinya Ramadan dia merasa terhalang, mau keluar siang, mau makan siang, bulan puasa, mau minum siang, bulan puasa, mau gandengan, bulan puasa. Ramadan selesai, kibarin bendera, teriak merdeka. Lalu kembali merajalela. Saudara-saudara, dampaknya tidak akan kelihatan. Padahal puasa yang baik, la'allakum tattaqun, membentuk manusia yang bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, sekarang apa kemudahan dan keistimewaan yang akan diberikan Allah kepada mereka yang sampai kepada tingkat takwa ini? Al-Quran menjelaskan, pertama, may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan diberikan makhraja. Makhraja itu jalan keluar dari segala macam kesulitan. Jalan keluarnya ada saja. Menurut ukuran kemampuan dia tidak mungkin, mustahil, tidak bisa, mana mungkin. Tapi pada waktunya ada saja jalan keluarnya. Termasuk jenis yang yaj'al lahu makhraja. Orang yang bertakwa kepada Allah selalu diberikan jalan keluar dari segala kesulitan yang dihadapinya. Siapa sih orangnya yang tidak pernah sulit dalam hidup? Siapa orang yang tidak pernah mengalami kesulitan?
Tapi kadang orang menilai itu kelihatannya hidupnya enak aja ya, kayaknya nggak pernah mengalami kesulitan. Sebenarnya bukan tidak pernah mengalami kesulitan, Allah selalu memberikan jalan keluar dari segala kesulitan yang dihadapinya. Lah kalau Allah yang memberikan jalan keluar, tentu sangat mudah sekali. Orang yang bertakwa diberikan jalan keluar dari segala macam kesulitan. Satu. Yang kedua, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dia akan diberikan rezeki oleh Allah dengan jalan yang tidak disangka-sangka. Rezekinya datang dengan cara yang tidak disangka-sangka. Gajinya mungkin kecil, tapi penghasilannya gede. Kan itu yang penting. Gaji dan penghasilan kan lain tuh. Boleh jadi gaji kecil, asal penghasilan gede, kan nikmat hidup itu. Nah, penghasilan ini ada yang bisa kita perkirakan. Bisa kita perkirakan. Misalnya gaji itu tadi. Kalau saya kerja, gaji saya begini. Ada rezeki yang masuk min haitsu la yahtasib. Tidak kita sangka-sangka, tidak kita duga-duga, tahu-tahu ada saja rezeki. Datang orang bawa persoalan yang mendatangkan hasil. Sebab rezeki, jodoh, maut memang seperti bayangan. Kita uber-uber dia lari, kita diem dia diem. Kan gemesin itu. Bayang-bayang itu begitu. Kita kejar, dia lari. Rezeki juga begitu. Kita diem, dia diem. Setengah mati yang namanya rezeki kita cari, kita uber, ngobek sampai ratusan bohong kita kerjain. Tapi memang belum waktunya, ya sulit untuk tembus. Tapi kadang-kadang giliran kita nongkrong di rumah, datang orang bawain rezeki. Itulah yang namanya rezeki. Tapi ini untuk orang yang bertakwa. Kalau tidak punya kredibilitas takwa, jangan lalu pakai ayat ini. Diberikan Allah dengan rezeki dengan jalan yang tidak disangka. Kan ada ayatnya dah. Kita mah manteng aja di rumah dah. Ntar juga tuh rezeki datang. Ini fasilitas yang diberikan kepada orang yang wa may yattaqillah, bertakwa kepada Allah, yarzuqhu min haitsu la yahtasib, diberikan rezeki dengan cara yang tidak disangka-sangkanya. Maka kadar ketakwaan jangan membuat kita buruk sangka. Tuh orang ya nggak kemana-mana, duitnya ada aja. Kalau dia takwa, Allah berikan jalan keluar. Yang lantas ngelihat kiai orangnya ahli ibadah, ilmunya tinggi, akhlaknya luar biasa, takwanya tinggi, rezekinya lancar, lalu husnuzon nih kiai nggak kemana-mana, duitnya banyak, miara tuyul kali ini. Itu termasuk jaminan Allah yang masuk kategori min haitsu la yahtasib. Yang ketiga, yaj'al lahu min amrihi yusra, dimudahkan segala urusannya. Dimudahkan segala urusannya. Kemudian yang keempat, yukaffir anhu sayyiatihi wa yu'azzim lahu ajra, diampuni segala kesalahannya dan dibesarkan pahala kebaikan yang dikerjakannya. Maka mudah-mudahan puasa yang kita kerjakan mengantarkan kita kepada ketakwaan kepada Allah, dan takwa membuka janji Allah kepada kita di dalam kehidupan ini. Kenapa sih kita yakin Quran itu kitab suci? Pertama, ajarannya sesuai dengan fitrah manusia. Suatu kitab dinamakan suci kalau konsep ajarannya sesuai dengan fitrah. Contoh, ini laki-laki ini seneng nggak sama perempuan? Normal. Kalau nggak seneng, saya ragu-ragu. Perempuan seneng nggak sama laki-laki? Ini fitrah. Laki-laki suka perempuan, perempuan suka laki-laki. Quran memahami itu. Hai laki-laki, kau senang dengan perempuan. Hai perempuan, kau suka dengan laki-laki. Oke, lewat sini, lewat pintu yang disebut nikah. Kalau
kitab suci melarang nikah, itu bertentangan dengan fitrah manusia. Maka dalam Quran, mulai dari umat sampai ulama dan segala profesi dianjurkan nikah. Kalau kiai tidak boleh nikah, saya pilih mengundurkan diri, Pak. Itu bertentangan dengan fitrah. Lagian mubazir dikasih perabotan nggak dipakai. Fitrah. Contoh lagi, manusia perlu makan. Kalau ada kitab suci menyuruh puasa terus dari pagi sampai sore sampai malam sampai pagi lagi, eta teh kitab gelo. Quran sesuai dengan fitrah, puasa mulai dari imsak sampai datang waktu maghrib. Puasa ngebleng dari pagi sampai sore sampai malam merusak kesehatan. Malam berpuasa boleh bergaul dengan istri. Kenapa? Fitrah. Kalau siang tidak boleh, malam tidak boleh, sebulan penuh panas kepala. Rontok rambut. Hadirin yang saya hormati, itu yang pertama. Yang kedua, kita yakini Quran sebagai kitab suci karena isinya tidak saling bertentangan, konsekuen, konsisten. Kalau ada satu kitab, di satu ayat mengajarkan Tuhan Esa, di lain ayat mengajarkan tiga, liar itu maksud. Bagaimana kitab suci isinya paradoks? Bagaimana kitab suci isinya saling bertentangan? Di ayat manapun sekali Quran berkata Allah itu Esa, selamanya Esa. Isinya tidak saling bertentangan. Lalu yang ketiga, kita yakini Quran kitab suci karena dia bersih dari intervensi manusiawi. Sejak turunnya Al-Quran menantang, jikalau kamu ragu terhadap Quran yang kami turunkan kepada hamba kami Muhammad, kamu anggap itu cuma bikinan Muhammad. Kalau Muhammad bisa, kamu tentu bisa. Baik, bikin satu surah semacam Al-Quran. 14 abad yang lalu tantangan ini turun dan sampai malam ini belum terjawabkan. Pak, barangkali tidak ada yang mau coba. Banyak. Antara lain Musailamah Al-Kazzab. Dia mencoba membuat menandingi Al-Quran. Dia buat satu surah namanya surah Al-Fil. Bunyinya begini, bikinan Musailamah. Al-Fil wa mal-fil wa ma adraka mal-fil lahu khurtumun tawil wa lahu zail. Sudah berbentuk syair. Isinya apa? Al-Fil, gajah. Wa mal-fil, apakah gajah itu? Wa ma adraka mal-fil, tahukah kamu apa itu gajah? Lahu khurtumun tawil, dia punya belalai panjang. Wa lahu zail, dan dia punya ekor. Gak usah turun ayat begituan, orang tahu. Kalau redaksi mendekati, maka isi jauh panggang dari api. Kitab suci bersih dari campur tangan manusiawi. Maka Al-Quran, ke bahasa apapun dia diterjemahkan, naskah aslinya tetap ikut. Dia boleh diterjemahkan ke bahasa Sunda, bahasa Jawa, bahasa Padang, bahasa Inggris, bahasa Jerman, bahasa Belanda, naskah aslinya tetap ada. Kenapa? Bahasa ke bahasa perbedaannya sering frontal. Kalau dari gelas menjadi gelas, eta mah caket. Dari lamp menjadi lampu, itu masih serumpun. Tapi cokot Sunda dengan cokot Jawa
itu jauh bedanya. Atos Sunda dengan atos Jawa itu jauh. Ulama Sunda sama ulama Jawa nggak pernah akur kalimat atos ini. Inilah kebenaran janji Allah, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami yang turunkan Al-Quran, kami yang akan menjaganya. Ribuan orang hafal Al-Quran. Lalu apa pesan-pesan misi utama Al-Quran? Pertama, menegakkan tauhid. Ini yang lebih dahulu. Membentuk kualitas sumber daya manusia dengan menanamkan nilai-nilai keimanan, membebaskan dari ketergantungan kepada benda. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum. Hai manusia, Tuhanmu yang perlu kau sembah hanyalah Tuhan yang telah menciptakan kamu. Jangan menyembah Tuhan yang tidak pernah menciptakan kamu. Mengapa kau menyembah harta padahal dirimu lebih berharga dari harta? Kenapa kau menyembah pangkat dan jabatan padahal dirimu lebih berharga dari pangkat dan jabatan? Diajak rasio berpikir, Tuhanmu yang perlu kau sembah hanyalah Tuhan yang menciptakan kamu. Dan Tuhan yang menciptakan kamu itu Tuhan yang lam yalid wa lam yulad, yang laisa kamislihi syai'un, dan itulah Allah Subhanahu wa taala. Ayo orang teh, ayeuna teh. Boleh pakai teh. Ayeuna teh, kita teh. Kalau kepada syirik jali, syirik yang terang-terangan, insya Allah tidak. Nyata-nyata menyembah berhala, tidak. Nyata-nyata menyembah pohon, tidak. Nyata-nyata berkeyakinan Tuhan lebih dari satu, tidak. Tapi kita sering terjebak pada syirik kecil, syirik khafi, syirik yang tersamar. Saya sejak pakai cincin ini, jangankan anak gadis, nenek-nenek ngelihat saya cincin. Jangankan anak gadis, nenek-nenek lihat saya lemes cincin. Ini saya sejak ada perkutut di rumah ini dagang lancar perkutut. Ini Ramadan, bulan penempaan nilai-nilai keimanan. Misi utama Quran menegakkan tauhid, memerangi kemusyrikan, membebaskan manusia dari ketergantungan kepada benda. Dari situ kualitas sumber daya manusia dimulai. Saya sering mengungkapkan selama ini sistem pendidikan kita cuma mengisi otak, bukan membentuk watak. Otak diisi segala macam ilmu, tapi hati kosong, agama rapuh, akhirnya moral rendah. Muncul manusia-manusia yang pintar, cuma sayang tidak benar. Indonesia kita bangkrut, Indonesia kita terpuruk, Indonesia kita sakit sekarang ini kan ulahnya orang-orang yang pintar tapi tidak benar. Dan kalau saya bicara kayak begini, ini bukan pidato politik, ini nurani politik naon kadut. Ini tanggung jawab sebagai anak bangsa. Ibu bapak, saudara-saudara hadirin yang saya hormati, Rasul kalau masuk sepertiga yang akhir, sing-singkan lengan baju, hamparkan sajadah, lebih banyak di masjid daripada di rumah. Itu Rasul. Maka sepertiga yang akhir masjid makin ramai. Lihat Masjidil Haram. Lain dengan kita. Sepertiga yang akhir masjid mulai mengalami kemajuan. Safnya makin maju. Pasar ramai, terminal beludak. Padahal sepertiga yang akhir itu puncak. Padahal di situ nilai tambah. Dan anggap ini Ramadan terakhir yang diberikan Allah kepada kita. Kenapa?
Kenapa? Memang tidak ada jaminan tahun depan ketemu Ramadan lagi. Anggap ini Ramadan terakhir yang diberikan Allah kepada kita. Tidak ada jaminan tahun depan Ramadan akan ketemu lagi. Tidak ada jaminan. Manfaatkan peluang ini untuk melakukan pemutihan. Semua kita melakukan introspeksi. Tidak tahu kita Ramadan tahun depan nanti masih ketemu apa tidak. Sebagaimana kita tidak tahu kita masih hidup atau tidak. Hadirin yang saya hormati, misi kedua Al-Quran, persaudaraan, kebersamaan atas dasar keadilan dan kebenaran. Manusia bersuku-suku, ya. Manusia berbangsa-bangsa, memang itu diakui oleh Al-Quran. Inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila. Kami ciptakan kamu dari laki-laki dan perempuan. Kami jadikan kamu bersuku-suku dan berbangsa-bangsa. Apa tujuannya? Agar kamu saling mengenal satu dengan yang lain. Persaudaraan, kebersamaan atas dasar keadilan dan kebenaran. Yang terlepas dari ras, dari manapun orang datang, apapun warna kulitnya, dari suku apapun ia dilahirkan, kalau akidahnya sama, itu kan saudara kita. Seperti di masjid, kita tidak peduli dari mana kita datang. Yang datang dari kidul, madhab ngulon mang. Yang datang dari sebelah lor, madhab ngulon mang. Yang datang dari sebelah wetan, madhab kulon mang. Yang datang dari kulon, madhab ngulon. Bukan soal dari mana kau datang, tapi satu arah menghadapmu. Kau mau Betawi, mau Sunda, mau Jawa, mau Padang, mau Aceh, mau Batak, mau Ambon, kita satu nusa, satu bangsa, satu bahasa. Marilah kita jadi lem perekat buat lingkungan kita di saat keutuhan kita sebagai bangsa sedang dalam ujian berat. Semangat kebersamaan atas dasar keadilan. Tidak ada mayoritas menekan minoritas. Umat Islam itu kalau besar, dia mampu melindungi yang kecil. Kalau kecil, dia bisa menjaga diri. Tiap sholat Jumat khatib berpesan pada akhir khutbah kedua, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Allah memerintahkan kamu menegakkan keadilan dengan argumen, bukan dengan sentimen. Mengajak, bukan mengejek. Merangkul, tidak untuk tujuan memukul. Kalau sebagai bangsa kita utuh, kompak dan bersatu, saya yakin kita akan bisa mengatasi kesulitan-kesulitan sekarang ini. Kan kita prihatin kadang-kadang tawuran antar desa, antar RT, antar RW, antar kecamatan, sampai antar elit di atas. Makanya saya ulang lagi pesan ini. Kalau elit di atas tawuran, jadilah penonton yang baik. Saudara-saudara kaum muslimin yang saya cintai, kita prihatin, kita seakan tercabut dari akar budaya kita sebagai bangsa. Kenapa kita yang berfalsafahkan Pancasila, kenapa kita yang berketuhanan yang Maha Esa tiba-tiba jadi beringas dan brutal? Ada maling ayam ketangkap, disiram bensin, dibakar hidup-hidup. Kok kita bisa begitu? Street justice, pengadilan jalanan mulai tegak. Iyalah kita tidak puas dengan kerja aparat kita, tapi jangan main hakim sendiri. Ini negara, bukan hutan. Jangan mencegah kemunkaran dengan menegakkan kemunkaran baru. Oleh hal-hal yang sepele yang mestinya kita bisa mencari jalan keluar dengan baik. Ayo luruskan saf, rapatkan barisan, satukan langkah, tautkan hati. Kita satu umat yang satu, diikat oleh Al-Quran.
Hanya dengan kebersamaan kita akan mampu menata hari esok yang lebih baik atas dasar keadilan dan kebenaran. Dulu teh Muhammad Toha teriak takbir ngadepi Belanda. Bung Tomo teriak takbir ngadepi Belanda. Ayeuna takbir ngadepi batur sadulur salembur. Nanaunan. Bung Tomo teriak takbir, Muhammad Toha teriak takbir, yang dihadapi jelas penjajah Belanda. Kita ngadepi saudara sendiri, Allahu Akbar, yang sana teriak Allahu Akbar, setan tepuk tangan di tengah. Yuk kita rukun yuk, kita kompak yuk, kita bersatu yuk, kita pulang yuk. Ini misi kedua. Misi yang ketiga, Al-Quran membebaskan manusia dari gaya hidup sekuler. Quran mengingatkan, awas bung, ada hidup sesudah mati, ada akhirat sesudah dunia. Lebih untung orang yang percaya akhirat daripada yang tidak. Paling tidak hidupnya normatif. Contoh, saudara yakin akhirat ada, lalu saudara hidup baik-baik, menjauhi yang munkar, meninggalkan yang haram, saudara sujud, puasa, jihad, lalu saudara mati. Setelah mati ternyata akhirat tidak ada. Tidak ada ruginya. Paling kurang kita sudah dicatat sebagai orang baik. Sebaliknya, saudara tidak percaya sama akhirat, lalu hidup seenaknya, judi, mabuk, zina, nipu orang, korupsi, tenggelam dalam kemunkaran, lalu mati. Setelah mati ternyata akhirat ada. Baik, kemana anjen? Lebih untung orang yang percaya akhirat ketimbang yang tidak. Hidupnya ada rem. Iya pak, saya kepengen banyak uang, tapi kalau main judi nanti di akhirat bagaimana? Iya, saya kepengen jadi orang kaya, tapi kalau korupsi, nipu orang, buka peternakan tuyul, nanti di akhirat bagaimana? Gaya hidup yang berkeseimbangan. Ada hidup sesudah mati dan ada akhirat sesudah dunia. Yang keempat, Quran membebaskan manusia dari belenggu kebodohan. Quran ayat yang pertama turun sudah berkata, Iqra, baca, kamu jangan jadi bodoh. Kebodohan menimbulkan kemiskinan, kemiskinan mendekatkan kepada kekufuran. Yang kelima, ini kado buat ibu-ibu, Quran mengangkat harkat, derajat dan martabat kaum wanita. Sebelum Quran turun, sebelum Islam datang, nasib wanita sangat menyedihkan. Dilahirkan hanya untuk melahirkan. Kalaupun berperan, peranannya tidak lebih segitiga. Dapur, sumur, kasur. Kasur, sumur, dapur. Dapur, sumur, kasur. Wanita dilecehkan, sekadar alat pemuas nafsu. Datang Islam, Rasul terenyuh, An-nisa imadul bilad. Wanita adalah tiangnya negara. Jikalau baik wanita, baik negara. Jikalau rusak wanita, hancur negara. Karena wanita, negara jaya. Betul? Karena wanita, negara hancur. Betul? Maka wanita adalah bidadari yang kadang-kadang setan. Kadang-kadang. Anda yang hadir di sini bidadari semua. Ibu bapak, saudara-saudara hadirin yang saya hormati. Lalu bagaimana sikap kita terhadap Al-Quran? Quran sendiri menjelaskan, "Tsumma awrasnal kitaba allazina istafaina min ibadina." Kemudian kami wariskan kitab Al-Quran yang kami pilih buat hamba-hamba kami yang terpilih. Luar biasa. Umatnya umat pilihan, Rasulnya Rasul pilihan, kitabnya pun kitab pilihan.
Kami wariskan Al-Quran kepada hamba-hamba kami yang kami pilih. Bagaimana sikap mereka setelah menerima Al-Quran? Terbagi 3. Pertama, faminhum zalimun linafsihi. Di antara mereka ada yang setelah menerima Al-Quran lalu zalim kepada dirinya sendiri. Diterimanya Al-Quran dengan lidahnya, tapi ditolak dengan perbuatannya. Mulutnya menjunjung Al-Quran, perbuatannya menginjak Al-Quran. Quran bilang ke barat, dia pergi ke timur. Quran bilang ke selatan, dia berangkat ke utara. Quran bilang haram, dia terjang. Quran bilang halal, dia tidak mau. Orang seperti itu tidak zalim kepada Allah, tapi zalim kepada dirinya sendiri. Mudah-mudahan kita yang termasuk golongan ini. Amin. Yang kedua, wa minhum muqtasid. Di antara mereka ada yang menerima Quran 50-50. Separuh-separuh. Yang enak dilaksanakan, yang berat ditinggal. Padahal pada sisi lain Quran mengajarkan masuklah ke dalam Islam secara total, kafah, jangan separuh-separuh. Ini watak munafik. Kalau dilihat Islam menguntungkan, rame-rame teriak Islam. Ketika diminta berjihad, diminta berkorban, diminta zakat, rame-rame mengundurkan diri. Saya bangkrut Pak, saya miskin Pak, saya pailit Pak. Mental itu dalam awal-awal Baqarah dijelaskan. Kullama adha'a lahum masyaw fi wa idza adlama 'alaihim qamu. Kalau terang mereka berangkat, kalau gelap mereka mandek. Itu ciri orang munafik beragama. Kalau Islam menguntungkan, rame-rame teriak Islam. Ketika diminta berjihad, berkorban, berjuang, rame-rame mengundurkan diri. Muqtasid. Golongan yang ketiga, ini yang ideal. Wa minhum sabiqum bil khairati biiznillah. Di antara mereka ada yang setelah menerima Al-Quran lalu berlomba-lomba mengamalkannya, berlomba-lomba melaksanakannya. Jangan sampai yang baca Quran dengan suara merdu dapat piala, yang mengamalkan Quran dengan konsekuen dapat penjara. Itu ironi, itu menyedihkan, itu memilukan, dan itu memalukan. Pilihan terserah kita. Satu hadis Rasulullah mengajarkan begini: man ja'alal Qur'ana amamahu qadahu ilal jannah, wa man ja'alal Qur'ana khalfahu saqahu ilan nar. Siapa yang meletakkan Quran di depannya, dijadikannya Quran sebagai imam, Quran akan membimbing dia ke surga, surga dunia, lebih-lebih surga akhirat. Sebaliknya, siapa yang meletakkan Quran di belakang, dibelakanginya ajaran Quran, Quran akan mendorong dia ke neraka, neraka dunia, lebih-lebih neraka akhirat. Quran imam apa makmum? Kita makmum apa imam? Makmum ikut imam apa imam ikut makmum? Makmum ikut imam. Jikalau Quran adalah imam, jikalau kita adalah makmum. Ke barat kata Quran, ke barat kita berangkat. Ke timur kata Quran, ke timur kita menuju. Halal kata Quran, itu yang kita ambil. Mari kita jadikan Ramadan sebagai bulan di mana sedikit demi sedikit kita berupaya kembali menjadi generasi yang Qurani. Rasulullah pernah ditanya, kalau Tuhan wafat ya Rasul, kemana kami minta nasihat? Aku tinggalkan kamu dua nasihat. Satu yang diam saja, satu yang bisa bicara. Yang bisa bicara apa ya Rasul? Al-Quran. Minta nasihat Quran. Yang diam saja apa ya Rasul? Maut. Dalam hidup ada dua nasihat. Nasihat yang bisa bicara, Al-Quran. Nasihat yang diam saja, maut. Mau dagang, minta nasihat Quran. Mau bertetangga, minta nasihat Quran. Itu nasihat. Nasihat yang kedua, diam saja, tahu-tahu datang maut. Makanya anggap ini Ramadan terakhir yang diberikan Allah kepada kita, karena tahun depan tidak ada jaminan kita bertemu Ramadan. Manfaatkan 10 yang akhir untuk meningkatkan nilai ibadah kita
kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan kali ini secara khusus kita akan membicarakan tentang puasa ini. Kita akan mulai dari yang pertama, puasa sunnah. Sebagaimana yang kita maklum, sunnah adalah satu perbuatan yang apabila kita kerjakan berpahala, tapi apabila kita tinggalkan tidak merupakan dosa. Hanya saja ia merupakan barometer dan ukuran daripada orang-orang yang cinta kepada sunnah itu sendiri. Ada banyak jenis puasa sunnah ini. Yang pertama, puasa sunnah di bulan Muharram. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Afdhalus siyami ba'da Ramadan syahrullahil Muharram, wa afdhalus salati ba'dal fardhah salatul lail." Diriwayatkan oleh Muslim dari Abi Hurairah. Puasa yang paling utama sesudah puasa Ramadan tidak lain adalah puasa di bulan Muharram. Dan solat yang paling afdol sesudah solat yang wajib adalah solat pada sepertiga malam yang akhir. Puasa di bulan Muharram merupakan puasa sunnah dan mempunyai nilai yang sangat besar dalam pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Buat mereka yang mampu melaksanakan puasa sunnah di bulan Muharram ini, boleh melaksanakannya selama 10 hari. Hari yang pertama boleh juga 3 hari saja, atau setidak-tidaknya 1 hari daripada bulan Muharram. Yang kedua, puasa 10 hari daripada bulan Zulhijjah. Karena bulan Zulhijjah ini memang termasuk bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, di sana ada hari Tarwiyah, ada hari Arafah, ada hari kurban, ada talbiyah, ada pelaksanaan haji dengan segala manasiknya. Maka puasa sunnah di bulan Zulhijjah merupakan amalan yang sangat utama dan besar pahalanya dalam pandangan Allah Azza wa Jalla. Sebagian ulama menjelaskan, man shoma hazihil ayyam akramahullahu bi asyri asya'in. Siapa orang yang melaksanakan ibadah puasa sunnah pada hari-hari 10 di bulan Zulhijjah ini, Allah Subhanahu wa ta'ala akan memuliakannya dengan 10 macam perkara. Saudara, ini keuntungannya. Yang pertama, orang yang puasa di hari-hari 10 bulan Zulhijjah diberikan al-barakah fi umrihi, diberikan keberkahan pada umurnya. Setiap kita ingin memperoleh umur yang berkah. Umur yang berkah itu yang bagaimana? Apa yang jumlahnya panjang? Mungkin. Tetapi yang jelas, umur yang berkah ini adalah umur yang bisa dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya, umur yang diisi penuh dengan kebajikan, umur yang diisi dengan segala macam kegiatan ibadah, dan umur yang dengan demikian sungguh pun kita sudah mati, jasad terkubur dalam tanah, nama kita akan tetap hidup, dikenal orang oleh karena kebajikan yang kita kerjakan. Saya kira akan lebih merupakan azab ketimbang nikmat kalau orang diberikan umur panjang tapi hanya untuk menumpuk-numpuk dosa saja. Kan lebih baik mana? Umur pendek banyak pahala, umur panjang banyak dosa. Lebih baik mana? Saya yakin yang paling baik tentu umur panjang banyak pahala. Paling sial umur pendek dosa melulu. Sudah diberikan umur pendek tidak seberapa, dosa berlipat ganda. Itu kalau orang kampung bilang tekor namanya. Rugi. Umur pendek hanya untuk menumpuk-numpuk dosa.
Boleh jadi kalau umat-umat zaman dulu, saudara, mereka diberikan umur panjang. Nabi Adam, kita tahu Nabi Adam itu 2000 tahun umurnya. Nabi Nuh 950 tahun. Umatnya ya rata-rata segitu itu. Nah, kalau mereka misalnya punya umur 800 tahun, lalu 200 tahun mereka melakukan dosa, kan masih punya restan 600 tahun untuk taubat. Karena umurnya diberikan jatah panjang. Kita ini oleh Allah Subhanahu wa taala, umat Nabi Muhammad ini umurnya pendek-pendek. Kalau nyontoh Nabi 63 tahun saja. Kalau diberikan 70 tahun umur kita sekarang, itu sudah dapat jatah lebih 7 tahun. Alhamdulillah bahwa Allah memberikan saat-saat, waktu-waktu, tempat-tempat yang punya nilai istimewa, sehingga umur yang pendek ini bisa bernilai panjang, nilai ibadahnya bisa bernilai pahala seperti umat yang berumur panjang dahulu itu. Karena itu manfaatkan umur dengan baik, dan salah satu keberkahan daripada umur akan datang dengan melaksanakan ibadah puasa sunnah. Ini yang pertama. Yang kedua, az-ziyadatu fi malihi, berikan tambahan hartanya, menjadi orang kaya. Kaya apa? Kaya hati setidak-tidaknya. Karena dengan tekun dan rajin melaksanakan ibadah puasa, yang segera tertanam dalam jiwa seseorang merasakan cukup di dalam kehidupan. Itulah dia orang yang paling kaya, orang yang hidupnya paling cukup. Kalau orang sudah merasa cukup dalam hidupnya, maka itulah dia orang yang kaya. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, puasa sunnah memberikan tambahan harta, usahanya berkembang, dengan demikian membawa keberkahan, hartanya makin bertambah, akan menunjang ibadahnya kepada Allah, lebih memantapkan dan membawa ketenangan dalam hidupnya. Itu termasuk berkahnya melaksanakan puasa sunnah itu. Yang ketiga, al-hifzu fi iyalihi, diberikan penjagaan, perlindungan terhadap keluarganya, anaknya sehat, sanak famili dan handai tolannya terjaga dan terpelihara dari segala malapetaka, dari segala mara bahaya, kesehatannya terjamin dan terpelihara. Itu sudah merupakan modal yang sangat besar di dalam kita mengarungi kehidupan. Sebab rasanya sulit untuk bahagia, duit kita banyak sekali, usaha kita selalu mendatangkan untung yang berlipat ganda. Tapi sebentar-sebentar anak kita sakit, yang ampek, yang korengan, yang kena musibah, ndak karu-karuan sakit, berobat sampai jutaan rupiah. Itu kan sudah tidak membawa kebahagiaan. Uang masuk yang begitu banyak jumlahnya, habis akhirnya untuk berobat saja. Sebenarnya hitung-hitung ya seri-seri juga. Usaha berhasil, duit banyak, habis untuk berobat. Lah sama juga saudara-saudara. Jadi dengan demikian, biar duit kita banyak, asal keluarga pada sehat saja, udah enak bener itu. Duit banyak, ekonomi cukup, keluarga sehat, nikmat rasanya menjalani kehidupan ini. Yang kiamat sudah duit kagak barang seperak, keluarga ampek semua. Kiamat sudah. Saudara hadirin yang saya hormati, jadi yang ketiga, Allah memberikan pemeliharaan terhadap keluarganya. Satu kali orang dipelihara Allah, tidak satu kekuatan pun yang bisa mencelakakan. Satu kali orang disengsarakan Allah, tidak satu tenaga pun yang mampu menyelamatkannya. Itulah sebabnya perlindungan Allah, pemeliharaan Allah terhadap diri dan keluarga sangat kita perlukan di dalam kehidupan ini. Dengan melaksanakan ibadah puasa, kita mendekatkan diri kepada Allah. Dengan dekat kepada Allah, maka Allah pun dekat kepada kita. Sehingga dalam hadis qudsi dikatakan, ta'arraf ilallahi firraha ya'rifka fi syiddah. Ingatlah kepada Allah di waktu kamu senang, agar Allah ingat kepada kamu di waktu kamu susah.
Yang kita laksanakan kadang-kadang sebaliknya. Waktu susah kita ingat Allah, waktu senang kita lupa Allah. Akhirnya nanti pada waktu kita melarat, kebelangsak, susah dan sebagainya, pertolongan tidak akan datang kepada kita. Benar, ta'arraf ilallah firraha ya'rifka fisyiddah. Ingatlah kepada Allah di waktu kamu susah, ingatlah kepada Allah di waktu kamu senang, agar Allah ingat kepadamu di waktu kamu mendapat kesusahan. Umumnya watak manusia memang kalau sudah dapat susah, ingat kepada Allah. Waktu duduk, waktu berbaring, sambil tidur, dalam segala keadaan Allah disebutnya, Allah dimintakan pertolongannya. Tapi dikala dia berada pada posisi di atas angin, merasa senang, bahagia, Allah terlupakan. Saudara-saudara kaum muslimin, itu yang ketiga. Yang keempat, at-takfiru li sayyiatihi. Orang yang melaksanakan puasa sunnah itu diampuni segala dosa dan kesalahan yang telah dilakukannya. Dan yang kelima, at-tad'ifu li hasanatihi, diberikan balasan yang berlipat ganda dari segala kebaikan yang dikerjakannya. 1 berbalas 7, 7 bisa berbalas 10, 10 masih berbalas 100, masih ditambah dengan wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah melipat gandakan pahala orang-orang yang dikehendakinya. Maka carilah satu kebaikan yang apabila kita kerjakan, dosa akan dihapus dan nilai pahalanya menjadi berlipat ganda. 1 kali kita bekerja, 2-3 pulau bisa kita raih dan kita jangkau. Yang keenam, orang yang melaksanakan puasa sunnah di bulan Zulhijjah, at-tashil li sakarati mautihi, diberikan kemudahan pada saat menghadapi sakaratul maut. Maut a mysterious problem. Dia adalah pintu yang setiap orang pasti akan memasukinya. Bahwa mati adalah mati, itu semua kita tahu. Tapi hakikat orang pada saat menghadapi mati itu kan berbeda-beda. Ada yang matinya itu gampang sekali, persis orang tidur saja, tidak nampak gelisah, tidak bikin susah yang hidup, tidak gelimpangan di tempat tidur, persis seperti orang mau tidur saja. Ada yang sulit sekali menghadapi sakaratul maut, gelimpangan di tempat tidur, bikin bingung orang yang nunggu. Kadang-kadang seperti kerbau digorok lehernya. Saudara-saudara, sulit menghadapi sakaratul maut. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering, beliau itu kalau berdoa membaca Allahumma hawin alayya fi sakaratil maut. Ya Allah, mudahkan saya di dalam menghadapi sakaratul maut. Rasulullah saja, saudara, orang yang ibadahnya paling banyak, orang yang hatinya paling bersih, orang yang akhlaknya paling luhur, masih berdoa semacam ini. Mohon dimudahkan oleh Allah agar mudah menghadapi sakaratul maut. Apalagi kita, terus terang kita ini paling-paling kelas mukhtalid, bangsa sama pahala mau sama dosa doyan. Lebih perlu lagi menghadapi sakaratul maut, sehingga apabila malaikat maut datang menjemput nyawa kita, dimudahkan, jangan dibikin sulit, supaya mudah. Jadilah orang baik-baik. Biasanya kalau banyak yang mati, malaikat maut juga kali main-mainin dulu tuh orang, kutak-katik, ditakut-takutin dan segala macam. Saudara hadirin yang saya hormati, maka menghadapi sakaratul maut ini merupakan kunci. Apakah seseorang bisa husnul khatimah atau bisa su'ul khatimah? Salah satu jalan untuk memudahkan diri menghadapi sakaratul maut, melaksanakan puasa sunnah di bulan Zulhijjah ini. Yang ketujuh, ad-diya'u li zulumati qabrihi, diberikan terang di alam kuburnya. Kubur, saudara tahu,
Saudara tentu sering lihat orang dimasukkan ke liang lahat, ditutup dengan papan, dinding ari kata kita di kampung, lalu diuruk lagi dengan tanah. Dalamnya liang lahat, gelapnya liang lahat, gelapnya diuruk dengan tanah, gelapnya di dalam kubur, 3 gelap yang menjadi satu. Bapak moyangnya gelap. Puasa sunnah ini merupakan terang di alam kubur kita nanti. Yang kedelapan, at-tasqil limizanihi, diberikan keringanan pada timbangan di hari akhirat nanti. Bahwa setelah dibangkitkan dari kubur, setiap kita akan menghadapi perhitungan, akan ditimbang segala macam kebaikan dan segala macam kejahatan yang pernah kita lakukan di dalam kehidupan. Orang yang melaksanakan ibadah puasa sunnah, at-tasqilu limizanihi, diberikan keringanan timbangan hari akhiratnya nanti. Yang kesembilan, an-najah minal bala, diberikan keselamatan dari segala macam bencana. Dan yang ke-10, as-su'ud ala darajatihi, diberikan ketinggian, naik derajatnya, derajat di dunia, lebih-lebih lagi derajat di akhirat nanti. Ini keutamaan yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada mereka yang melaksanakan ibadah puasa 10 hari di bulan Zulhijjah, menurut penjelasan sebagian dari para ulama kita. Jadi setelah puasa Muharram ada lagi puasa Zulhijjah. Kemudian puasa sunnah yang ketiga, puasa sunnah pada hari Senin dan hari Kamis. Apa sumber hukumnya? Diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abi Qatadah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang puasa pada hari Senin. Kenapa Rasul melakukan itu? Beliau menjawab, zalika yaumu wulidtu fihi wa yaumu bu'istu au unzila alayya fihi. Hari Senin itu adalah hari di mana aku dilahirkan dan hari di mana aku dibangkitkan. Wahyu pertama turun kepadaku pun pada hari itu. Maka sunnah melaksanakan puasa. Datuk, minum. Minum. Pak, video kan kira. Cek, kita marak sana. Ngambil air minum. Wow, makan barannya enak bener itu. Sama sayur apa sayang? Enak bener makannya. Enak ya? Enak. Wow, enak bener makannya, sama ayam, sama sayur, sama toge, sama Minum ayam goreng. Minum teh sayang. Makan ayamnya enak. Kenyang makan ini. Apakah kop gitu? Gigit ayamnya. Ayam goreng. Enaknya. Minum saja apa nih? Taruh aja, taruh. Awas tumpah. Ya, makan lagi. Nah, tumpah tuh. Sini biar Bapak pegang. Sini Bapak pegang. Oke, teman-teman, baranya lagi makan. Ini makan gizi dari Prabowo ini. Mandi ya, makan gizi Prabowo, makan siang belum datang.
Prabowo di Lampung Barat nih loh mendapat. Pemangku kamu nih mata duitan. Oh, nan juga ditemuin juga. Lewat bininya dapat, bininya itu aturan deh boleh, bininya itu dapat, oh istri pemangku masih dapat bantuan. Serakoh mangku. Mangku kok kayak gitu. Mangku. Nanti makanlah dulu. Nyambung nih lah aku banyak makan nih. Karena lap mungkin lah. Mau hujan basah galung di tadi. Tahu besar nih tadi. Batah nih nak alih kak kena jemu musim nak alih kak. Sare pun lah. Mana? Alih ke sini. Ngajak Aswadi. Jadi pecah di kayu sini ngampal sana. Ngampal di sana ada di empok di dena alih kan capai terpol. Capai terpol. Sare pun wala kecil pada dikit. Cek saja. Tadi di karung. Kepala bangnya keting. Terpol kecil. Bekas atap jemu gawin teh Motor ke mana langsung. dalam rumah. Kalau kapal mana ini. Apa ya dia? Kamu kau mas kan ke sini lah. Saya kalau dua kali sini. Kok makan tangan kayak gitu? Mapika. Baik. No. Men. Mama siapa? Nyangkok burung gereja di sela-sela itu tuh kejuju pusing aja. Ngerti masuk ke dalam sangkanya umbanan. Ujai. Kalau 2 hari 3 hari mau ujaknya mak dia ngulang lagi. Tadi cuma tahun tuh lagi. Abang ada rezeki malah diberkamu hubungannya tidak lemak beratap dulu ini. Bocor kali bak kamar tuh. Mam lah, weh masuk. Apa? Habis airnya. Babasuh. Mana kamu cuci? Ya, jijik pula, jangan dicuci. Iyalah. Ah, kamu ini. Nah, makan lagi. Suap tahunya dimakan. Ayamnya. Aduh. Ini bocah umur 2 tahun. Sudah disape. Sudah makan sendiri, kidau belah tangan makan. Mama. Pakai ayamnya mana ayamnya? Ayam kukuruyuk mana? Oh, ada. Gigit enak. Dimakan ayamnya. Iya. Mama. Iya, makan.
Wow, enak sekali. Wah. Nanam kawe kalau diulang lagi di orang angkot. Ulang lagi. Kemudian tuh. Kemudian tuh nak gumrong. Apa itu? Pusing kepala Berbi. Pusing kepala Berbi. Pusing. Udah belum? Makannya udah belum? Ayamnya masih ada. Ayamnya masih ada. Di bumbu kari bong nih, di bumbu kamu kecap, mesahang ya. Nggak enak. Taruh piring. Udah simpan ya. Mau minum? Habis airnya. Ngapa dibuang? Kabanina. Pupuk lapi tangannya tuh, Mak. Mana? Sini lap dulu, lap pedas. Udah gagi dindak di ngelap juga. Sini dulu. Ini pintar sini. Oh, nasinya masih banyak ini sisa. Pintar gitu, ngelap lah, biar bersih dari kita. Mulutnya. Kasihan, nggak apa dah. الله أكبر